lanjut lagi. Tadi sudah memahami tentang fungsi manajemen keuangan ya. Kita bicara tentang bagaimana pengelolaannya, bagaimana. Nah, ini sumber dana ya. Selanjutnya kita memahami sumber dana. Seperti yang harus kita pahami saat ini adalah sumber dana itu ada dua. Nah, sumber dana ada dua nih. Dari mana sumber dananya? Dari internal dan dari eksternal. Dari internal itu apa? Berarti dana yang dibentuk dan dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi dari internal itu apa saja? Nanti kita pahami. Apa sih sebenarnya dana yang dibentuk dan dihasilkan oleh perusahaan itu sendiri? Yang kita pahami, yang kedua adalah tentang sumber dana dari eksternal, yaitu dana yang berasal dari luar perusahaan. Jadi sumber dana perusahaan ada dua, dari internal dan dari eksternal. Nah, dari manakah perusahaan memperoleh dana? Nah, perusahaan dapat memperoleh dana dari pendanaan melalui ekuitas dengan menahan laba dan tidak membagikan pada saat dividen. Tadi kita sudah mengetahui bahwa ada pemegang saham atau para investor yang menanam saham di perusahaan. Nah, ada pembagian dividen itu akan dibagikan di akhir tahun, dan ada juga nanti laba yang ditahan yang tidak dibagikan ke pemegang saham. Itu tergantung dengan kesepakatan juga. Ketika tidak dibagikan, apakah pemegang saham akan menerima? Oh iya, saya nggak dapat dividen untuk tahun ini, tapi dilanjutkan lagi keuntungannya untuk operasional perusahaan kembali. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan. Kemudian perusahaan juga akan mendapatkan dana dengan menerbitkan saham, baik saham biasa atau preference. Jadi dia dengan menerbitkan saham, dia ikut IPO ya, atau perusahaan terbuka ya. Ini kalau udah perusahaan yang besar. Dengan perusahaan terbuka kan dia akan menawarkan sahamnya berapa persen, tergantung pada kesepakatan di pendiri atau pemilik perusahaan, berapa persen yang dia akan tawarkan ke masyarakat umum. Jadi berapa persen sih yang dia harus tanamkan pemegang saham investor itu yang ikut dalam perusahaan. Nah, itu akhirnya perusahaan memperoleh dana dari situ, tambahan modal dari pemegang saham. Di sini dalam artian pemegang saham itu berasal dari yang luar atau masyarakat umum yang kita tawarkan. Jadi nanti ada yang pemilik perusahaan, dan ada yang pemegang saham atau investor yang berasal dari masyarakat umum. Jadi di sini bisa disimpulkan ya teman-teman, bahwa sumber dana perusahaan itu ada dua, internal dan eksternal. Kalau internal adalah tadi laba ditahan, penyusutan. Kemudian yang eksternal ada hutang dan ada modal sendiri. Nah, seperti apa? Nanti kita akan pahami sumber dana perusahaan ketika sudah bab selanjutnya. Ketika ada kita memahami, oh ini sebenarnya sumber dana ternyata oh ya ada laba ditahan, oh ada penyusutan. Seperti itu ya. Sekian tentang sumber dana dari perusahaan. Kita lanjut ke bab berikutnya. Semoga teman-teman bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.